adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat, dan pastinya sukacita dong Kak. Wah, hebat semua ya adik-adik. Karena kita akan memulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah, sudah pada mandi belum? Kakak mau lihat dulu. Wah, sudah pada mandi semua. Sudah sarapan? Sudah dong Kak. Untuk itu adik-adik, kakak mau mengingatkan juga untuk menyiapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan juga hatinya, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Pasti adik-adik yang di rumah pada tidak sabar semua kan? Tentu saja dong Kak. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam satu minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada Kak Ria yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, agar kami semua anak-anak-Mu dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Oke, baik. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Adik-adik sudah ketemu ayatnya? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki
maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca bersama Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16, di mana kita melihat di sini diceritakan bahwa pada waktu itu ya, Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya turun untuk memberkati para muridnya ya, Rasul Petrus dan rasul-rasul lain, sehingga mereka bisa melakukan mujizat-mujizat ya, seperti bacaan kita tadi, di mana orang-orang berbondong-bondong untuk datang bertemu para rasul, dan mereka percaya rasul-rasul itu dapat menyembuhkan mereka. Nah, ini adik-adik, kuasa Roh Kudus turun atas mereka ya, atas Rasul Petrus dan juga rasul yang lain ya, di mana mereka bisa melakukan mujizat, mereka bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, itu tandanya Tuhan Yesus memberkati mereka ya. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin para rasul untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini, Kak Dia? Tentu saja kita, anak-anak Tuhan, selalu dipimpin oleh Roh Kudus, adik-adik. Nah, contohnya apa? Ketika adik-adik mau melakukan hal baik, ya, mau menolong orang, ya, mau memberikan bantuan kepada orang lain, dan juga adik-adik mau berdoa, ya, berdoa buat orang lain. Itu artinya Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik, menuntun adik-adik untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, ya. Apalagi contoh pada saat ini adik-adik ya, di masa pandemi banyak orang-orang yang sakit ya. Kita banyak sekali orang-orang yang sudah terpapar virus ini ya adik-adik. Nah, ketika adik-adik mau melakukan melakukan suatu hal yang baik, apa itu? Ya, berdoa, mendoakan teman kita, orang lain, ataupun ya semua orang yang adik-adik tahu dalam keadaan sakit atau susah pada saat ini, adik-adik mau mendoakan mereka. Ya, itu tandanya adik-adik sudah dituntun oleh Roh Kudus, ya. Nah, ketika adik-adik hal-hal pokoknya yang baik saja, ya, Roh Kudus itu bekerja atas diri adik-adik dan kita semua, ya, ditandakan oleh ketika adik-adik melakukan suatu kebaikan. Nah, Karya, misalnya nih ya, ada teman aku yang dulunya dia pernah jahat sama aku, tapi pada saat ini sakit. Nah, aku malas Karya mendoakan dia. Nah, itu tuh tandanya dipimpin Roh Kudus atau enggak adik-adik? Enggak ya. Kalau adik-adik masih mau mendengarkan hal-hal yang, aduh, dia pernah jahat sama aku nggak mau mendoakan dia, aku nggak mau menolong dia, itu tandanya adik-adik belum dituntun oleh Roh Kudus. Nah, tapi di dalam diri kita pasti ada selalu yang namanya Roh Kudus, ya. Ada bisikan misalnya, berbuat jahat aja. Yang satu lagi, aduh Kak, kayaknya aku harus berbuat baik deh. Nah, di mana adik-adik mau mendengarkan hal yang baik, itulah tandanya Roh Kudus memimpin kehidupan adik-adik. Ya, nah tetap dengarkan suara Roh Kudus adik-adik, ya, yang
menuntun adik-adik untuk melakukan hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Oke, nah sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Tetap berdoa, berjaga-jaga, dan selalu melakukan hal yang baik ya. Di masa pandemi tetap menjaga kesehatan kita semua. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur sepanjang hari Engkau memberkati kami dengan kesehatan, tubuh yang kuat dan sukacita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa Tuhan selalu memberkati kami dan menyertai kami lewat Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami. Tuhan, kami mau selalu berbuat baik dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, adik-adik layan, anak kelas kecil. Tuhan berkati kami, agar kami selalu sehat dan semangat dan sukacita. Berkati papa mama, berkati opa oma, dan semua orang ya Tuhan. Berkati juga kakak layan, pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, penatua yang selalu mempersiapkan pelayanan di gereja Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pada saat ini di masa pandemi di kota kami Tuhan, semakin banyak orang-orang yang terpapar virus corona Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menolong setiap kami yang selalu berserah dan selalu berdoa dan juga percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kami, menolong kami melalui hari-hari di masa sulit, di masa pandemi ini. Tuhan, tolong pulihkan kota Pangkal Pinang, bahkan Kepulauan Bangka Belitung, bahkan dunia ini Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan dari pandemi COVID Corona, biar kami bisa terbebas dan bisa kembali hidup secara normal. Berkati juga Bapak Presiden dan juga para menteri yang selalu bekerja keras untuk menanggulangi COVID Corona ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis yang terus bekerja keras untuk membantu para pasien yang terpapar corona. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang pada saat ini sedang sakit maupun sakit apapun mereka Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah diberi kesehatan, kita sudah diberikan bimbingan sehingga kita bisa mengikuti ibadah infak pagi hari ini, dan tentunya Tuhan pun sudah memberkati setiap pekerjaan orang tua kita adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa
ungkapan syukur kita kepada Tuhan adik-adik ya. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan satu pujian adik-adik. Nah, adik-adik boleh kita bernyanyi bersama-sama lagu persembahan kita, Berilah Yang Terbaik. Adik-adik kita bernyanyi bersama-sama ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Satu kali lagi adik-adik ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu memberkati kami ya Tuhan, sehingga Engkau pun membimbing kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah IMPA. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau memberkati orang tua kami di setiap tugas dan pekerjaannya, sehingga ya Tuhan pada hari ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, layakanlah, dan kiranya Tuhan persembahan kami pun akan berkenan bagimu Tuhan. Tuhan, semoga persembahan kami pun bermanfaat bagi gereja kami. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini pastinya mengajarkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita adik-adik, walaupun kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun Tuhan selalu menjaga kita dan memberkati kita, apalagi di masa-masa pandemi ini adik-adik, bahwa kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan Tuhan selalu melindungi kita. Nah adik-adik, kakak akan memberikan pesan tentang protokol kesehatan yang pastinya adik-adik tidak boleh bosan-bosan adik-adik ya, dan kakak-kakak lain-lainnya pun selalu mengingatkan setiap hari minggunya adik-adik bahwa kita harus melakukan 5M. Nah adik-adik harus rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tidak pergi di tempat keramaian jika tidak diperlukan. Karena apa? Karena saat ini virus COVID-19 ini semakin meningkat adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu waspada dan selalu menjaga kesehatan. Nah, adik-adik sampai di sini ibadah IMPA pagi hari ini. Kak Darsi, Kak Ria, dan Kak Vina pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.